Kok berani ngina NU, merendahkan NU? Gimana coba? Kejauhan gitu loh. Kalian tuh tertinggal jauh. Assalamualaikum, selamat malam. Beberapa hari yang lalu saya buka-buka website dan buka-buka Facebook. Ternyata sebenarnya ini sudah saya ketahui lama. Cuma memang apa ya? Saat itu saya mikirnya ini bagus atau tidak untuk sebuah konten gitu loh. Lalu saya putuskan ya, saya buat gitu. Tapi tidak banyak lah. Dan memang ini apa? Bisa dibilang apa? Bungkam mulutnya orang-orang yang nyinyir terhadap Nahdlatul Ulama. Mereka itu ketinggalan zaman gitu loh. Orang-orang yang sok ngeritik NU. Itu kan ada beberapa orang bahkan kasus hukum tuh ada itu. Turunan Nabi siapa itu kan ada. Ini saya nganggapnya apa ya? Mereka tuh ketinggalan zaman. Padahal hidupnya di kota, Jakarta gitu loh. Tapi mereka itu sikap-sikap mereka terhadap NU itu kampungan saya ngeliatnya. Justru sikap-sikap yang dimiliki orang-orang yang bisa dibilang maju, pikirannya maju, luas, itu orang-orang di daerah. Tapi tidak semua orang ibu kota Jakarta seperti itu. Banyak juga kok orang Jakarta yang luas, wawasannya banyak. Tapi kalau untuk sekelas tokoh atau orang-orang yang dikenal, kok kampungan banget ya? Ada itu. Oknum-oknum begitu tuh ada. Mereka itu apa ya? Perspektif pikirannya itu sebenarnya apa? Politik. Itu saja, nggak ada yang lain kok. Agama tuh hanya sebagai apa sih? Agama dijadikan mereka hanya sebagai bemper. Agama hanya dijadikan sebagai bemper. Cara-cara mereka bermain. Agar dilihat benar, dilihat baik. Ini lihat nih. Ini video pendek. Sebenarnya masih ada yang lain. Ini pendek. Ini yang pendek saja. Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul Allah。好，你接那个，大声一点。我作证，除真主外，别无他神。我见证，穆罕默德是阿拉的使者。 Alhamdulillahirabbil alamin, masyaallah. Allah. Nah, itu dia, itu video orang-orang NU di Taiwan banyak menggait orang-orang non-muslim. Saya nyebutnya non-muslim saja. Ini teman-teman PCI NU Taiwan. Dakwah mereka itu sangat-sangat luar biasa. Luar biasa sekali NU sekarang itu. Bahkan yang lainnya tertinggal. Apalagi yang hanya apa itu? Aduh, apalagi yang di Indonesia itu, di dalam negeri itu. Ini yang aneh, saya masih punya videonya banyak. Ini sesungguhnya jika ditampilkan ya enak nggak enak, bisa dibilang bagus nggak bagus, karena apa? Dalam setiap agama itu ada oknum-oknum atau organisasi yang radikal itu ada. Di semua lintas agama itu ada. Nah ini gitu loh. Jika misalkan ditampilkan enak nggak? Aman nggak? Karena kalau misalkan ini diketahui banyak orang mereka lah misalkan, yang organisasi di negara itu yang agak radikal atau yang nggak suka dengan Islam. Jadi mereka kan akan apa? Terpancing. Cari masalah atau apa seperti itu. Tapi nyatanya apa? NU diterima di banyak negara. Jadi misalnya ada yang protes NU begini, bahkan sampai berani banding-bandingan antara ulama kiai-kiai NU dengan ulama NU yang lainnya juga. Lalu juga menghina Hadratus Syekh Yasim Asy'ari, menghina Gus Dur, seakan-akan merendahkan sama dengan dirinya atau sama dengan yang lain gitu. Orang ini belum tahu ini gitu loh. Kalau NU itu bisa dibilang banyak hal yang buruk, NU sudah nggak ada dari kemarin, Mas.
Organisasi kalian kan yang hancur. Yang kalau bahasa Jawa itu teteore. Yang akhirnya apa? Tersiok-siok sendiri. Bahkan pimpinan kalian itu pada masuk ke jeruji besi. Itu karena apa? Politik. Agama? Enggak lah. Anda jangan bohong gitu loh. Banyak kok cara-cara sebenarnya basis atau perspektif pikiran dari kalian tuh politik. Politik. Anda lihat begini, ini kan dakwah wali songo, makanya banyak diterima di negara lain. Mereka punya resep sendiri. Bahkan di Korea Selatan tuh masjid Indonesia ada berapa? 60 biji. 60 biji masjid. Ada di NU itu ada. Bayangin saja. Mudah. Berat gitu loh. Kalian saat membuat donasi, itu tuh lebih banyak bermain di medsos. Makanya bisa dibilang kalian itu lemah dalam gerakan alam nyata, kecuali demo. Ibaratnya NU itu sudah go internasional, kalian di Indonesia itu masih dalam satu kotak. Mencari celah, bagaimana eksis. Kan ada dulu ustadz tuh yang nangis-nangis, gak bisa dakwah ke luar negeri. Bahkan sampai sekarang juga pasti banyak negara yang blokir gitu loh. Mereka tuh tahu, mereka tuh punya penerjemah kok. Jadi mereka tahu. Gak usah dikasih tahu pun mereka tahu. Negara-negara lain itu, terutama negara maju, itu punya penerjemah hebat. Jadi misalkan ada ceramah A, B, C, D, akan mereka terjemahkan. Jadi tahu, ini ulama yang kemana, tahu. Kalian untuk keluar negeri saja susah, bukan main. Kalian untuk keluar negeri dakwah aja nggak bisa. Kok berani ngina NU, merendahkan NU. Gimana coba? Kejauhan gitu loh. Kalian tuh tertinggal jauh. Sangat tertinggal jauh. Lalu apa kiatnya? PCI NU di Taiwan, di Korea, di Hong Kong, dan lain sebagainya. Bisa sukses memualafkan orang non-muslim. Itu ada kiatnya. Kiatnya apa? Satu yang utama. Akhlak Kanjeng Nabi dipakai. Akhlak. Di situ. Sebenarnya saya ada beberapa hal bisa dibilang bocoran mereka ngapain kok bisa. Bahkan sampai hari ini itu juga ada yang datang. Agar apa? Disahadatkan. Mereka masuk, mereka jadi mu'alaf. Itu nyata loh. Ini baru video yang Taiwan. Belum yang Korea, belum yang Hong Kong, dan yang lain sebagainya. Itu nyata. Jadi kalian itu, kalian kalau di Indonesia itu seakan-akan ini lu paling islami. Ini lu paling ini. Kalian tuh masih tertinggal. Tahu nggak? Gimana? Nggak mau ikut ambil bagian dakwah di luar negeri. Di Korea itu ya, 50% orangnya tuh ateis. Itu di Korea. 50% itu beragama. Yang 30% itu agamanya Nasrani. Yang 20% itu Buddha. Yang lainnya ya kayak Islam, yang lainnya lah banyak lah. Nah ini gitu loh, kesempatan berdakwah, buktikan mampu berkembang, mampu masuk ke tempat-tempatnya orang non-muslim. Terutama di luar negeri. Pasti Anda kan berpikir, hebat ya, kok bisa begitu, caranya bagaimana? Ya ada yang ngikuti NU aja. Nanti akan tahu caranya bagaimana. Kalian di Indonesia saja, itu kadang tidak bisa hidup bersama dengan orang yang sepaham atau seagama. Kalian juga kadang tidak bisa hidup dengan orang yang beda agama. Kayak kemarin saya miris tuh melihat siapa itu. Ya baik juga sesungguhnya, tapi caranya kok seperti Daniel Mananta kemarin itu. Katanya mu'alafkan. Tapi saat dia meninggalkan agamanya, dia sambil melempar pisau-pisau apa? Pisau api itu kalau menurut saya. Untuk apa ngurusi agamanya yang masa lalu? Harusnya kan tidak. Untuk apa? Kalau cara-cara begini Anda lempar di Korea, di Taiwan, di Hong Kong, dengan negara maju, nggak bisa dakwah. Nggak bisa. Kalian di Indonesia saja begini banyak yang nentang. Banyak yang protes, banyak yang nggak suka. Bagaimana kalian bisa masuk ke negara non-muslim? Atau di pikiran kalian negara-negara para kafir. Bagaimana bisa? Ya kan? Jadi NU ini luar biasa. Ini kan berkat apa? Berkat Kiai Said dulu. Membuat banyak PCI NU, cabang istimewa di banyak negara.
dan diterima. Kalau Banser di sana itu pakai baju kayak militer, itu juga nggak masalah di sana loh. Coba kalian pakai baju militer di sana. Ditanyain polisi. Mereka tahu ini bagian dari Banser. Polisi tahu, polisi sekitar tahu. Mereka moderat. Mereka suka damai. Mereka nggak aneh-aneh. Mereka nggak berusaha melawan negara. Mereka tidak memusuhi negara dan lain sebagainya. Tapi mereka betul-betul dakwah. Dakwah yang apa? Yang mempesona, yang memikat. Ada caranya. Ada tekniknya. Ada beberapa juga masjid tuh di Indonesia itu. Saya kadang miris ya melihat mereka orang-orang yang banyak non-NU. Itu jika misalkan ada donasi apalah di Palestina atau donasi apa, Rohingya atau mana banyak. Mereka rajin sekali. Padahal ujungnya kan banyak juga. Masuk kemana? Yang dikhawatirkan apa? Kan buktinya ada. Mau masuk ke LSM atau gerakan-gerakan terorisme radikalisme kan ada. Bahkan ada yang sudah buat donasi besar, malah nggak tahu untuk apa uangnya. Atau beli pesawat, atau beli kapal selam, atau beli apa. Sedangkan orang NU ini, dia itu apa? Dia ini buat donasi. Dan bagi orang-orang yang nggak suka NU, itu nggak tertarik sama sekali. Padahal yang betul-betul yang bergerak beneran, membangun atau meluaskan Islam itu orang-orang Nahdlatul Ulama. Kenapa mereka tidak suka? Karena perspektif politik, hasutan politik. Yang utama tuh itu. Padahal bukti nyata NU sangat luar biasa. Banyak berkembang di luar negeri. Jangan kalian masih ribut mencari posisi kedudukan atau kalian rela jadi pion-pion demo. Kalian rela jadi budak-budak demo. Apa itu perjuangan agama? Bukan, itu perjuangan politik, Mas. Itu perjuangan politik. Tapi dibalut dengan apa? Balutan-balutan agama. Agar kalian ikut. Tapi hasilnya apa? Nggak ada hasil apa-apa. Yang ada apa? Yang dikhawatirkan perpecahan anak bangsa. Kalian nggak mau ikut ambil bagian seperti NU di Hong Kong, di Taiwan. Nggak mau kalian. Kalau mau hebat. Itu buktinya banyak. Banyak loh mengislamkan orang-orang non-muslim itu. Itu pun tidak keluar-keluar, tidak apa-apa, tidak sesungguhnya. Ini pun sesungguhnya biasa kok. Cuma memang ini harus saya tampilkan lah gitu loh. Biar orang-orang yang antipati NU atau orang yang banyak input masukan tentang NU itu buruk, itu sadar. Jika ustadz mereka, jika gerakan mereka, golongan mereka itu hanya apa? Manfaat politik. Ya kan? Ya sampai sini. Selamat malam. Oh ini ada lagi nih videonya nih, silahkan. Wassalam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul Allah. 好，我作证除真主别无他神，我作证穆罕默德是真正的使者。Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul Allah. 我作证除真主外别无他神，我作证
无他莫得是真主的使者。 Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu أشهد an la أن ilaha لا إله illallah إلا wa asyhadu وأشهد anna أن Muhammadan محمدا Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul Allah. 我作证主真主，外别无他神。我作证穆罕默德是真主的使者。 Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala